Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Datang Roh Kudus, ku doa. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu ya Allah Roh Kudus. Thank you God. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang di tempat ini Allah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, ku doa. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Mari undang Dia Allah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, ku doa. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu,
Tuhan saja. Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, seturut kehendak-Mu. Sekali lagi panggil Allah Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, Nurut kehendak-Mu. Datang dengan kuat kuasa-Mu. datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang dengan kuat kuasa-Mu. datang dengan kuasa-Mu, menurut Roh Kudus, berbuahlah dalam kami, sehingga kami dapat lemah lembut seperti-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan seri Buah Roh. Hari ini kelemah lembutan. Kita baca sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 22, 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Satu ayat lagi kita baca. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, yang mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada penguntingan bulu-bulu dombanya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Bapak Ibu, saya akan membahas kelemah lembutan sebagai buah Roh Kudus, dan nanti mengambil Abigail sebagai contoh seorang yang lemah lembut. Kata kelemah lembutan dalam bahasa Yunani memakai kata prautes, yang artinya bertemperamen stabil, tenang, seimbang dalam roh, tidak sombong, dan bisa menguasai emosi. Kata kelemah lembutan tidak sama dengan kelemahan.
melainkan justru ada kekuatan yang luar biasa dalam kelemah lembutan. Karena di dalam kelemah lembutan, seseorang memiliki kemampuan menguasai energi dan kekuatan dalam ketenangan. Selain daripada itu, orang yang memiliki kelemah lembutan punya kualitas mampu mengampuni kesalahan, memperbaiki kekeliruan, dan menguasai jiwanya sendiri dengan baik. Bapak Ibu, banyak orang berpikir yang keras adalah yang menang. Tapi dalam kenyataan hidup kita, firman Tuhan khususnya, justru melihat kelemah lembutanlah yang lebih kuat dan menghasilkan kemenangan. Tuhan Yesus, Tuhan kita memiliki tata yang tidak dimenangkan oleh senjata dan peperangan, tetapi karena kasih dan kelemah lembutannya. Ia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut adalah karakter ilahi, hasil dari Roh Kudus yang berkarya dan proses kehidupan. Musa disebut sebagai orang yang memiliki hati yang lemah lembut, lebih dari siapapun di dunia. Kelemah lembutan Musa bukanlah sifat bawaan dia. Kita tahu di sejarah hidupnya, Keluaran pasal 2 ayat 11-12 mencatat bagaimana Musa marah dan membunuh seorang prajurit Mesir yang menganiaya orang Ibrani. Namun Tuhan membentuk Musa dengan caranya sendiri di padang gurun selama 40 tahun. Dan ketika Musa mengalami kelahiran baru, saya yakin dipenuhkan Roh Kudus sehingga ia menjadi seorang pemimpin yang berkarunia dan berkarakter. Dia menjadi seorang yang lemah lembut, tetapi juga penuh kewibawaan, dan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kelemah lembutan adalah tanda kedewasaan rohani seseorang. Hanya orang yang dewasa rohanilah yang bisa lemah lembut. Lemah lembut bukan berbicara tentang penampilan, tetapi sikap hati seseorang. Baik pria maupun wanita, kelemah lembutan yang sejati dalam diri seseorang justru kelihatan bukan pada saat semua berjalan aman dan baik saja, tetapi justru pada masa-masa kritis terancam. Seperti Abigail, seorang wanita yang dikatakan firman Tuhan adalah seorang yang bijak dan cantik, namun mempunyai seorang suami bernama Nabal yang sekalipun kaya, tapi kasar dan jahat. Tadi kita baca di 1 Samuel 25 ayat 3. Suatu saat, keputusan Daud sudah bulat akan membunuh Nabal, suami dari Abigail, karena Nabal ingkar janji, tidak membayar sebagaimana perjanjian mereka. Daud dan pasukannya menjaga tanah Nabal, tetapi saat Nabal panen bulu domba, Daud menagih janjinya tapi tidak dihiraukan. Apa yang terjadi? Abigail muncul dalam keadaan yang sangat kritis dengan kelemah lembutan yang menenangkan Daud. Ia menjumpai Daud, menenangkan hati Daud dengan memohonkan maaf atas kecerobohan suaminya. Bapak Ibu, sikap Abigail ini menunjukkan kelemah lembutan yang merupakan gabungan dari keberanian, jiwa berkorban, kemurahan hati, kerendahan hati, kebijaksanaan, dan juga kecerdikan. Jadi dalam kelemah lembutan itu ada kekuatan yang luar biasa. Ada energi keajaiban saya sebut. Karena dalam pengalaman pelayanan saya, sekeras apapun seseorang, luluh saat kita lemah lembut.
Daud reda amarahnya dan menerima permohonan maaf Abigail, mewakili suaminya, dan menerima upah yang dibawa bagi dia. Bahkan Daud memuji Abigail. Dikatakan dalam 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 35, terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. Mari kita kembangkan karakter ini. Allah Roh Kudus yang telah berkarya dalam diri kita. Mari kita tundukkan diri untuk dipimpin dalam roh yang lemah lembut. Saya yakin kita akan memenangkan peperangan-peperangan kita, terutama peperangan emosi, untuk menjadi tenang dan keadaan menjadi lebih baik. Ini yang memberkati kita. Dalam kedamaian, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Engkau merahmati hari ini untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kami bangun dalam keadaan sehat, ini anugerah-Mu. Dan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Untuk kami memiliki kelemah lembutan sebagai buah Roh Kudus. Kami mau hidup dalam roh, dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga buah kelemah lembutan ini nyata sebagai karakter ilahi dalam diri kami, yang menolong kami memenangkan setiap peperangan rohani, terutama secara emosi, untuk menjadi tenang, menenangkan, dan membawa keadaan damai di sekitar kami, untuk kami dapat berkarya. Berkati rumah tangga dalam kedamaian karena roh lemah lembut suami istri, orang tua, anak. Berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu dalam berkat rahmat Tuhan, karena kami memimpin dengan kelemah lembutan. Kami bekerja dengan kelemah lembutan. Bukan kelemahan, tapi kelemah lembutan sikap dan karakter kami. Memenangkan hati setiap orang yang berelasi dengan kami, sehingga kami dapat diberkati melalui kerjasama-kerjasama yang kami bangun. Roh lemah lembut menolong kami memenangkan hubungan-hubungan yang baik, untuk pekerjaan lebih diluaskan, untuk pekerjaan lebih maju, lebih diberkati oleh Tuhan, lebih banyak menghasilkan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hari ini daripada jemaat-Mu yang mengadakan perjalanan, jaga lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Sehat semua, selamat sampai di tujuan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ujian, ulangan umum akhir semester, kenaikan kelas. Tuhan menolong semua berjalan dengan baik dan meraih prestasi dengan baik. Tak lupa kami bawa dalam doa yang sakit Engkau sembuhkan. Berdoa secara khusus untuk anak-anak dari saudara kami, saudara Ellen dan istrinya yang saat ini anak-anaknya sedang dirawat di rumah sakit Hermina. Tuhan Kau menolong. Jamah anak ini, beri kesehatan, keselamatan daripada Tuhan, sehingga pulih kembali dan sehat oleh pertolongan, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami berkati. Berkati semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.